acara BJB Trainer itu kita ngumpul, atau misalkan saya coba, oh iya bener ya, kenapa nggak nama saya aja. Ya makanya ini sedulur-sedulur Fajar Cirebon TV, ini nama produknya itu anak Ini tujuannya untuk memperkenalkan dan izin edar produk. Nah, untuk bahan bakunya. Oh, bahan baku kesulitan. Oke, di rumah ini mempekerjakan berapa orang gitu? Oh ya, paling saya hanya untuk teman-teman nih yang bergerak di bidang usaha minuman dan makanan nih, khususnya yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya manfaatkan program pemerintah yang sekarang lagi gencar-gencarnya digadang-gadangkan untuk para pelaku usaha. Pertama, sertifikasi halal gratis, kepengurusan izin legalitas dan izin edar. Jadi manfaatkan peluang tersebut. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di podcast Fajar Cirebon TV, dan kesempatan kali ini yang nanti saya akan berbincang dengan salah seorang pelaku usaha ya. Dalam hal ini pelaku UMKM atau ya pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon. Nanti kita akan berbincang tentang usaha yang digeluti, kemudian saat ini juga ini sedang ramai tentang bagaimana ini menuju ke sertifikasi halal ya. Nah, di sebelah saya ini ada salah seorang pelaku UMKM atau pelaku usaha, ada Kang Dali. Assalamualaikum Kang Dali, apa kabarnya Kang? Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Kang Dali ini sebagai salah seorang pelaku usaha ya? Iya betul. Nah, ini usaha yang digeluti Kang Dali itu apa sih Kang? Ya, usahanya masih seperti biasa. Kita masih bergerak di bidang olahan produksi keripik. Keripik. Nah, kita tuh ada emping, ada keripik pisang, ada juga intip. Itu usaha yang sampai sekarang masih bertahan. Oke, di rumah ini mempekerjakan berapa orang gitu Kang? Kalau untuk mempekerjakan berapa orang sih, total seluruhnya ada 5. Pandemi kemarin itu jadi setiap pengerjaannya paling, kalau misalkan untuk emping melinjo nih, emping melinjo itu yang bagian gecaknya itu biasanya kan kerja di rumah. Bagian gecak? Iya, tapi pas pandemi itu apa ya kita bahasa rumahkan. Indonesianya yang gecak itu geprek, ya? yang bahan gepreknya. Nah itu, jadi kita rumahkan sampai sekarang dirumahkan. Jadi kita kalau ada bahan baku melinjonya kirim ke bagian yang gecek. Nah untuk yang bagian penggorengan sih kita stabil, orangnya masih itu aja dan kita panggil. Kalau misalkan memang lagi banyak banget nih porsi kayak keripik pisangnya sama empingnya, ya kita panggil orang yang bagian goreng khusus. Oke. Kang Dali sudah berapa lama menggeluti olahan makanan ini? Kalau untuk terjun ke dunia usaha sendiri sih di tahun 2019 ya. 2019. Jadi intinya sih hanya meneruskan usaha orang tua. Oh. Orang tua itu sudah mendirikan ini usaha. Ini turunan ini berarti ya? Betul. Jadi berdiri tahun 2014. Nah kebetulan momennya tuh waktu itu ada fasilitasi dari Disperdagin Kabupaten Cirebon. Waktu itu tuh terkait masalah PIRT. Nah iseng-iseng tuh ikutan, alhamdulillah lolos. Bukan iseng-iseng berhadiah ya? Enggak, jadi untungnya tuh itu kan peluang banget nih. Apalagi ini tujuannya untuk memperkenalkan dan izin edar produk. Nah, pas ikutan seleksi lolos, waktu itu masih membawa nama orang tua. Oh, namanya itu? Iya, saya hanya mewakili. Cuman waktu itu ingat banget dapat obrolan dari Kabid, bilangnya seperti ini. Mas, ini yakin usahanya mau atas nama orang tua? Kalau misalkan usahanya atas nama orang tua, katanya gini, nanti ke depannya juga perizinan yang nanti harus ditempuh juga nama orang tua. Iya, makanya ini sedulur-sedulur Fajar Cirebon TV, ini nama produknya itu anaknya Mimi ya? Itu brand. Oh, brand. Kalau produk keripik pisang. Jadi itu tadi intinya sih. Ketika ada obrolan tersebut, akhirnya saya coba, oh iya bener ya, kenapa nggak nama saya aja, digantilah di tahun 2019 itu nama Dali, saya gitu Dali. Cuma saya bingung brand apa nih yang mau saya pakai, betul. Memperkenalkan produk saya. Nah dari situ saya coba mikir-mikir, oh iya ya, saya tuh biasa dipanggil. Sambil diminum Kang? Oh iya siap. Biasa dipanggil sama orang-orang tuh anak mami lah, karena jarang main-main keluar. Anak mami kalau dibikin brand terlalu gede nih, bagus banget kan, elit banget kan ya.
akhirnya Lux gitu ya. diplesetin kan. Karena kita orang Cirebon. Jadi anaknya ya Mimi udahlah, ya. jadi anaknya Mimi itu sejarahnya. Ini sampai saat ini pemasarannya sampai di mana, Kang? Kalau Kang Dali pemasaran sih kita masih jualannya di rumah, tapi kita titip ke 3 warung di Cirebon. di Cirebon. Satu ada di luar dari Cirebon. 2 warung itu Cirebon, 1 di warung pasar Kali Tanjung, tempat mie jualan. Kemudian satunya warung dekat rumah daerah Wanasaba Kidul. Wanasaba. Oke, satunya kalau di luar Cirebon Nah, dimana? itu sebenarnya sih pedagang pasar juga di Kali Tanjung, cuman dia punya toko di Brebes. Oh, di Brebes di sana. Iya, kebetulan Oke. itu. Nah, berarti kalau ini kan hanya di beberapa warung itu ya, beberapa toko ya. Nah, kalau yang dari Cirebon pas dia sedang destinasi wisata ke Cirebon bisa ke rumah Kang Dali? Bisa. Kebetulan memang kita itu kan ada promo, kita tuh pasti selalu ada promo nih. Promo kita adalah datang ke rumah lebih murah. Jadi kita sengaja memberikan promo tersebut, memang kita tidak titip di toko oleh-oleh produknya ya. Jadi kalau ada orang nih berwisata kunjungan ke Cirebon, kemudian mereka tuh sudah mengenal brand anaknya Mimi, entah itu produknya dan lain sebagainya, pasti saya tawarkan bahwasanya kepada wisatawan untuk datang ke rumah. Jadi biar mereka tuh bisa memilih produk apa saja yang mau dibeli dan pastinya harganya lebih murah. Itu promonya. Dari mana aja yang datang ke rumah Kang Dali itu? Kalau yang datang ke rumah kebanyakan sih biasanya mungkin momen-momen seperti ini ya, menjelang puasa sama lebaran. Kan kebanyakan tuh orang yang dari luar kota kan pada datang ke sini nih. Yang sering dulu di tahun 2023 kemarin itu ada yang paling jauh itu dari Bali. Oh, sampai datang ke rumah? Iya. Mereka bisa tahu dari sosial media tuh dari mana? Kebetulan memang karena keluarga mungkin ya, keluarga dari Cirebon yang udah biasa beli produk anaknya Mimi, kemudian pas dikirim sama pihak keluarganya, ternyata enak. Jadi pas mereka datang ke Cirebon itu, pulang dari Balinya bawa oleh-olehnya produk anaknya Mimi. Seperti itu. Latar belakang Kang Dali menggeluti ataupun saat ini menjadi pelaku usaha ini apa gitu, Kang, olahan makanan ini? Latar belakang ya, Iya. mungkin basicnya terlahir dari keluarga pedagang, itu yang pertama. Yang kedua itu, Jadi kalau ada nyanyian itu nenek moyangmu seorang pedagang gitu iya ya? betul. Yang mungkin Iya, kalau di Labuan pelaut, kalau di pedagang. Iya, pedagang gitu Itu ya. yang pertama, yang latar belakangi terjun ke dunia usaha. Dan yang kedua itu adalah waktu itu masa guru honorer mungkin ya. Kang Dali guru juga? Iya, dulu guru honorer. Sekarang masih? Enggak, sekarang. Enggak. Jadi dulu tuh guru honorer kan ikat sendiri kan, bahwasanya kalau guru honorer itu dibayar tuh per 3 bulan. Dan bukan hanya guru ya, tenaga kesehatan pun kalau honorer kan bagaimana gitu kan? Iya, jadi saya tuh mikir gini, kayaknya kalau nunggu 3 bulan terlalu lama ya? terlalu lama nih. Belum kita harus makan, betul. belum kita harus ngasih bensin motor dan lain sebagainya. Waktu itu sama Cicilan kuliah motor juga. dan Oh enggak, kalau seterusnya, cicilan. enggak. Cuman waktu itu kuliah. Jadi mikir ini gimana nih ya biar dapat uang harian. Akhirnya memutuskan belum terjun ke sini nih. Oh, belum. Belum terjun meneruskan usaha orang tua. Jadi saya memutuskan untuk bikin usaha iseng-iseng bermodalkan dari YouTube sih. Jadi kayak model misalkan bikin cilok, kemudian agar sama coklat karakter. Itu saya jual di sekolahan. Bikin sendiri, buat sendiri, dijual sendiri di sekolahan. Betul banget. Jadi itu tuh benar-benar upaya yang saya lakukan bagaimana caranya agar setiap harinya itu dapat pemasukan. Oh, itu ya. Menutupi Jadi itu gaji 3 semangat bulan. Etos Betul, ininya ya, betul etos banget. kerjanya ya. Sampai sekarang nih sedulur-sedulur Fajar Cirebon TV ini sudah akhirnya usaha yang digeluti oleh Kang Dali ini sudah bahkan sudah sampai keluar Jawa ya, sudah ke Bali ya, alhamdulillah. Dan sering juga mengikuti ini bazar-bazar gitu yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Kalau bazar sekarang sih agak mengurangi ya. Mungkin dulu sebelum bekerja yang sekarang nih. Dulu kan masih jadi guru honorer kan masih mencari peluang-peluang usaha biar memperkenalkan produk kayak bazar gitu. Kalau sekarang sih udah mengurangi. Oh, mengapa nih ngurangi nih?
Pertama mungkin kesibukan. Yang pertama. Yang kedua itu kadang suka keteteran. Pasti ya. Karena bekerja kan. Jadi kita bingung nih membagi waktunya dengan pekerjaan atau dengan jualan. Akhirnya dulu sih mungkin waktu masih ada teman-teman yang bisa diajak kerjasama. Jadi kalau misalkan ada bazar nih, kamu bisa nggak gantiin saya bazar untuk masalah uangnya, tenang lah. Nah sekarang kan mungkin masing-masing punya kesibukan, jadi ya udahlah sekarang mah bazar nggak terlalu nemen-nemen gitu. Itu paling. Itu ya. Kemudian Kang Dali ini kan pelaku usaha ya. Ini perhatian dari dinas terkait dalam ini pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap usaha yang digeluti oleh Kang Dali bagaimana, Kang? Itu perhatiannya sangat luar biasa bagus dan keren kalau kata saya. Ditandai dengan apa itu? Nah, luar biasanya itu. Pertama kali 2019 itu kan saya dapat fasilitasi PIRT kan. Apa itu? PIRT itu untuk produk olahan industri rumah tangga. Tapi itu adalah izin edar. Izin edar produk itu. Jadi kalau kita punya produk olahan yang di rumah nih ya, punya produk olahan bergerak di bidang olahan makanan ringan dengan masa kadaluarsanya lebih dari 1 minggu, itu izin edarnya wajib punya PIRT. Nah, dapat fasilitasi itu ternyata dinas itu nggak membantunya saat itu saja. Ternyata masih memberikan program-program bantuan lainnya, seperti sertifikat halal. Nah, ini yang nanti kita akan obrolkan. Kemudian ada packaging kemasan, kemudian ada nilai gizi. Nah, di sini kan ini paket lengkap nih ya. Ini semuanya dibantu sama dinas. Nilai gizi, kemudian kenapa kita bisa ada kadaluarsa di sininya? Karena kita juga ada uji lab untuk kadaluarsa produk. Bahkan sampai mematenkan hak mereknya. Jadi dinas itu nggak berhenti saat kita punya usaha kemudian bergeraknya cuman perizinan satu saja, tapi dibantu dengan yang lainnya, termasuk akses pasar. Ini berarti pemasaran gitu. Betul. Sebenarnya dinas itu memberikan peluang banyak banget terkait akses pasar ya, kerjasama dengan toko oleh-oleh di Kabupaten Cirebon, di wilayah Cirebon, Ciayu Majek Kuning juga. Cuman kalau saya pribadi kan memang punya konsep saya tidak mau menitipkan produk di toko oleh-oleh. Karena kan tahu sendiri lah kalau oleh-oleh gimana, konsinyasinya lama. Akhirnya saya fokus pertahankan 3 warung atau 3 toko yang bayarnya cash. Dan itu terus continue ya? Alhamdulillah kalau yang 3 warung itu continue. Jadi perhatiannya luar biasa nih. Betul. Ya. Dan rekan-rekan atau kolega-kolega Kang Dali yang lain sebagai pelaku usaha olah makanan ringan ini banyak juga di Kabupaten Cirebon. Banyak juga. Dan saya pun juga menaungi beberapa binaan juga, karena saya juga membina beberapa pelaku usaha di kabupaten kota juga yang memang mereka pengen banget nih dibantu kayak proses perizinannya, terus arahnya larinya kemana. Saya bikin grup dampingan khusus di bawah naungan saya. Itu sekitar 150 pelaku usaha kabupaten kota. Jadi kalau ngumpul itu tiap minggu atau bagaimana itu? Kalau ngumpul sewaktu-waktu sih aja? Paling momen-momen tertentu saja momen-momen ya. Kayak tertentu. misalkan ada momen kayak kemarin nih acara BJB Planner itu kita ngumpul, atau misalkan kayak ada kegiatan-kegiatan dari kementerian kita ngumpul. Paling ngumpul seperti itu. Dan lebih seringnya lagi sih kalau ngumpul itu mungkin kalau misalkan saya punya kegiatan. Kayak kemarin di Cirebon Girang nih. Kan ada kegiatan terkait fasilitasi NIB, PIRT, halal sampai merek nih. Nah itu kan saya bikin kegiatan dengan teman-teman KKN UGJ dan Pemdes Cirebon Girang. Saya share informasi itu, momen dimana kita bisa berkumpul dengan para pelaku usaha. Oke, sekarang itu kan Kang Dali sebagai pelaku usaha ya, olah makan ringan ini. Kang Dali, bagaimana perasaan sekarang itu bisa akhirnya yang tadi diceritakan, latar belakangnya bagaimana udah diceritakan, ya sekarang itu sudah berdikari sendiri, berdiri sendiri gitu. Gimana perasaan Kang Dali saat ini? Pastinya sih bangga ya, apalagi perjuangan ngenalin brand anak ini itu 3 tahun. Jadi itu tuh sebuah kebanggaan, produk Anake Mimi itu dikenal semua orang khususnya di Kabupaten Cirebon ya. Itu kebanggaan tersendiri karena apa? Karena perjuangan mengenalkan branding Anake Mimi, kemudian branding saya pribadi, kemudian branding produk itu perjalanannya cukup panjang. Bermula dari setiap kegiatan dari kedinasan, entah itu kayak pelatihan ataupun workshop, itu saya selalu datang bawa dagangan.
Pertama kali itu tidak langsung menjual produk, tapi bagi-bagi dulu. Karena apa bagi-bagi itu? Supaya orang itu mengenal terlebih dahulu ini produknya saya. Jadi dibagikan secara gratis? Betul. Itu pertama kali. Mereka mencicipi? Betul. Mereka mencicipi ya? Iya. Kan biasanya pelatihan tuh 3 hari nih. Ketika hari pertama mencoba, hari kedua dan ketiga kan pasti ada open order kan. Nah, manfaatin peluang itu tuh. Baru dari situ saya coba tekuni kegiatan tersebut, dan itu bukan hanya di Cirebon loh. Ketika ada pelatihan di luar kota kayak di Bandung, Jakarta, itu pasti berangkat bukan hanya bawa diri dan bawa pakaian, bawa produk juga untuk dijual. Ya, untuk kadang dibagikan juga secara gratis ya. Iya, karena sebagai kadang yang mencicipi, wah enak nih katanya ininya. Ada nggak yang begitu akhirnya? Udah langsung beli aja dah. Ada. Memang pasti ada. Kadang ada orang yang bisa menghargai sebuah karya, produk ketika mereka mencoba, mencicipi. Ada lagi nggak sih? Pasti gitu tanyanya. Nah, karena saya kan udah berpikir, pasti nih siap stok nih. Jadi bawa tuh nggak sedikit. Bawa sampel yang dicoba yang ukuran kecil, kita buat yang ngejualannya kita siapkan. Jadi ada nih kalau mau silakan gitu tawarin. Kalau Pemda, pemerintah kabupaten, terutama dinas terkaitnya Kang Dali ya, sekarang kan yang tadi sudah disenggol-senggol itu oleh Kang Dali itu tentang menuju sertifikasi halal itu ya. Iya, betul. Nah itu bagaimana gitu? Sudah disosialisasikan juga ke pelaku usaha yang lain tentang sertifikasi halal itu? Sebenarnya sih kalau berbicara tentang sosialisasi, jangankan dinas-dinas terkait ya, mungkin Kementerian Agama ataupun BPJPH, lembaga yang menangani ataupun MUI itu sudah berkoar-koar di media sosial. Jadi target mereka itu Oktober 2024 itu semua pelaku usaha yang bergerak di bidang olahan makanan dan minuman wajib bersertifikasi halal. Mencantumkan itunya ya? Betul sekali, itu wajib banget. Jadi jangan sampai nih para pelaku usaha yang di luar sana, kalau kalian punya produk bergerak di bidang olahan makanan dan minuman, menyia-nyiakan program dari pemerintah, sertifikasi halal gratis. Nanti di sininya ada tertulis ya halal gitu-gitu. Iya, ada ini nih. Ini sudah tertera nih. Ini nanti tuh kalau misalkan pelaku usaha tersebut sudah menempuh jalur untuk perizinan legalitas halalnya, boleh dicantumkan di sininya logo halalnya, plus nomor ID-nya. Makanya ini peluang banget nih bagi para pelaku usaha. Jadi jangan menyia-nyiakan. Termasuk ini anaknya Mimi sudah diurus gitu Kang? Alhamdulillah anak ini sudah menempuh semuanya. Ya, sudah menempuh ya. Alhamdulillah sudah. Paket lengkap. Mungkin yang belum ditempuh kalau kategori untuk ekspor mungkin ya belum. Karena ekspor masih panjang lah. Ini ada rencana untuk ekspor juga kan? Kalau berbicara rencana ekspor sih sebenarnya pengennya semua orang tuh pasti pengen. Cuman mungkin kemana gitu Kang Dali? Sudah ada kontak-kontak gitu? Kalau penawaran sih banyak banget nih. Banyak banget pasti ya. Pasti. Kemarin bulan Februari nih. Februari kemarin itu ada penawaran kerjasama dari salah satu perusahaan swasta di Batam. Kebetulan dia itu bergerak di bidang olahan makanan juga? Bukan olahan, jadi menampung beberapa produk UMKM atau pelaku usaha. Nah, kemarin tuh kepilih produk keripik pisang ini. Kepilih? Kepilih. Kepilih untuk dipasarkan di Malaysia dan Singapura. Alhamdulillah. Jadi ada rencana ke sana juga itu Kang? Nah, untuk memasarkan ke sana? Itu tadi sebenarnya mungkin karena salah satunya itu adalah kita itu masih belum memahami. Saya itu masih awam tentang pengetahuan ekspor. Mungkin salah satunya barangkali dinas nih bisa ngebantu untuk memfasilitasi para pelaku usaha yang siap ekspor nih. Saya tuh masih awam banget ilmunya. Jadi marketing saya itu ya? agak takut makanya itu, tuh. Ya. Kekhawatiran gitu. Betul, makanya kemarin tuh penawaran tuh bukan hanya satu kali ya. Jadi sudah hampir 3 atau 4 kali penawaran ekspor. Yang pertama banget itu dari Bank BJB. Itu dibantu ekspor ke Singapura. Sempat berjalan. Bahkan sempat. Tapi sudah pernah mencoba? Itu sempat berjalan. Sempat berjalan. Iya. Berapa lama? Ke Singapura itu? Paling kita nggak lama sih, kisaran cuma 1 bulan doang. Karena kita itu fokusnya waktu itu hanya di khusus untuk bazar. Jadi ekspornya tuh bawa produk bazar tapi dibeli di sana, alhamdulillah. Nah, Kang Dali, permintaan beberapa hari lagi bulan suci Ramadan ya. Kemudian nanti 4 mingguan ke depan Hari Raya Idul Fitri ini permintaan naik atau bagaimana lagi? Iya benar banget. Ini. Iya. Momen-momen ini. Iya kan? Benar banget.
Kemarin saya bikin status WA di WhatsApp, bikin video gitu kayak promosi. Memang permintaan untuk produk anak Mimi di bulan Ramadan sama menjelang Lebaran itu sudah luar biasa, penuh. Oh, sudah penuh. Iya, Alhamdulillah. tapi ada tapinya nih, Apa itu? terkadang mungkin kesulitan kita sebagai pelaku usaha, bukan hanya saya nih yang di luar sana, itu bahan bakunya. Oh, bahan baku kesulitan juga. Iya, karena sekarang itu apalagi pisang nih. Pisang lagi mahal-mahalnya, kemudian stoknya terbatas banget, itu berebut. Jadi kalau kita mau bikin produk olahan keripik nih, apalagi dari pisang, kan biasanya ada bongkaran nih. Kita biasanya ngambil di pasar sumber. Dulu petani, cuman karena harga mahal itu, jadi kita masih agak berpikir-pikir lagi. Nah, kita kerjasama dengan pasar sumber, bongkaran, itu berebut semua para pelaku usaha yang bergerak di olahan keripik pisang itu rebutan bahan baku pisang. Sekarang itu kan sembako naik nih ya. Iya. Ini juga akhirnya mengikuti nih. Naik semua, jangankan produk hanya- anaknya Mimi nih. Anaknya Mimi. Jadi Kalau naik juga. untuk produknya pasti dong, karena kan memang kita juga harus berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan Gitu. juga kan, dengan bahan baku naik, minyak juga dan lain Ya, sebagainya. betul, Masa kita betul. harganya tetap sama? Tapi kita nggak tinggi sih naiknya, hanya naik 5.000 Per ini. per kemasan. Tergantung kemasan sih ukurannya. Per kemasannya memang kita naik 5.000. Ini produknya selain pisang ya, keripik pisang apa lagi, Kang Dali di rumah itu? Ada, kita sebenarnya nampung juga beberapa produk dari teman-teman, tapi yang produksi di rumah itu ada intip, Oh, kerak intip. nasi tuh. Nah, terus ada juga emping Jangan hijau. suka makan intip tuh, Kenapa? kata orang tua tuh nanti Oh, galak. galak, iya. Ya. Insya Allah aman. Kalau misalkan kita Iya, makan iya. intip galak, Iya, iya. gimana konsumen mau datang ke rumah? Iya, Masa iya. promonya dong? Promo datang ke rumah lebih murah. Ya. Kalau kitanya galak ke konsumen. Itu intip di apa? Diolah bagaimana? gitu, Nah, Kang Dali? kalau intip itu, alhamdulillah kita, karena kan programnya pemerintah itu membantu perekonomian dan juga membantu terkait untuk tenaga kerja juga kan. Nah, kalau intip itu kita berdayakan tetangga sekitar rumah yang biasa masaknya pakai tungku, ya. Nah, itu kita manfaatin terkait bagaimana biar Harus ngintip ya. Iya. Iya. Jadi kita manfaatin tuh. Kalau udah kiloan kita baru beli, seperti itu. Berdayakan tetangga sekitar lah. Seperti itu. Biasanya intipnya di apa itu, digoreng lagi atau memang dikasih sambal? Kalau intipnya sendiri sih ya paling kita terima dari tetangga itu masih mentah. Kita jemur terlebih dahulu sampai kering biar melar. Diolah lagi. Nah, setelah dijemur baru diolah untuk digoreng. Tapi penggorengannya itu 2 kali kalau intip. Penggorengan pertama saat di minyak panas. Penggorengan Terus? keduanya itu dikhususkan untuk pas bumbu. Biasanya kalau di bulan suci Ramadan ininya ngolahnya yang Bumbunya. iya, ini setelah taraweh ya di malam hari atau Iya, proses produksinya Iya, proses ya. produksi. Biasanya kalau momen Ramadan itu kita semuanya kayak termasuk bikin bumbu, Iya. kemudian goreng. Setelah taraweh? Itu setelah taraweh. Sampai sahur Biasanya sampai jam 12. enggak, jadi gini, setelah taraweh itu paling jam 10 di cut. Nanti bangun pagi sambil siap-siap sahur sampai menjelang subuh. Itu produksi lagi. Gitu ya. Kalau paginya clear, fokus puasa. Oke. Gitu ya. Jadi memproduk apa juga malam gitu ya. Betul. Ya setelah taraweh kan dari Tapi ya. itu biasanya dikerjakan sendiri ya, bukan karyawan. iya. Oh, kerjaan Karena sendiri. kalau karyawan kan pasti punya kesibukan masing-masing ya, Betul, momen betul. puasa mungkin mau berkumpul sama keluarga. Ya, oke Kang Dali, sayang sekali nih waktu kita terbatas. Sukses selalu Kang Dali ya. Siap, terima Salam sehat kasih. selalu Kang Dali. Dan sebelum saya tutup Kang Dali silakan pesannya untuk pemirsa atau sedulur-sedulur Fajar Cirebon TV ataupun untuk dinasnya atau pemerintahnya bagaimana? Silakan pesannya. Oh iya, paling saya hanya untuk teman-teman nih yang bergerak di bidang usaha minuman dan makanan nih, khususnya yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya manfaatkan program pemerintah yang sekarang lagi gencar-gencarnya digadang-gadangkan untuk para pelaku usaha. Pertama, sertifikasi halal gratis, kepengurusan izin legalitas dan izin edar. Jadi manfaatkan peluang tersebut. Kalau misalkan kalian kebingungan bagaimana cara untuk mengurusnya, bisa saja hubungi. Boleh promosi nggak Pak kan ya? Boleh.
hubungi nomor anaknya Mimi saja 0896331855. Ulangi, jangan cepet-cepet. Oke, nanti kalau misalkan bingung terkait masalah bagaimana mengurus izin edar atau izin usaha seperti halal dan PIRT, hubungi nomor WhatsApp 089 633 185 682 atau bisa juga DM ke Instagram @anake.mimi12. Itu Betul, saja. ya. Oke, terima kasih nih Kang Dali ya sudah menyempatkan hadir di podcast. Siap, ya terima Fajar kasih. Cirebon TV. Ini mudah-mudahan usahanya terus gitu ya. Amin. Dan bisa ekspor gitu ya. Amin, amin, Mudah-mudahan amin. itu Kang Dali, terima kasih sekali lagi. Siap, sama-sama. Dan sedulur-sedulur Fajar Cirebon, demikian perbincangan saya dengan salah seorang pelaku usaha ya olah makanan ringan di Kabupaten Cirebon, yaitu Kang Dali ya, yang punya brand Anaknya Mimi ya. Ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.